Di Jepang, banyak bermunculan situs komunitas bunuh diri yang anggotanya adalah orang-orang kesepian yang mempunyai problem mental dan mencari teman untuk curhat. Situs atau website seperti ini, para anggotanya berdiskusi bukan untuk mencegah anggota lain untuk bunuh diri, tetapi malah mendukung satu sama lain dalam mewujudkan niat mereka untuk bunuh diri. Beberapa dari mereka akhirnya saling percaya dan mengajak bunuh diri bersama. Dari situs semacam inilah kasus pembunuhan berantai ini bermula. Pada tanggal 7 Agustus 2005, seorang pria berusia 36 tahun ditangkap di sebuah distrik Osaka, Jepang. Pria ini dicurigai membunuh seorang wanita yang ia temui melalui situs web bunuh diri. Pria ini juga mengaku telah membunuh 2 korban lain. Semua korbannya dia kenal dari situs web bunuh diri, dan semua korbannya dipercaya memiliki keinginan yang sama, yaitu untuk bunuh diri. Pria ini bernama Hiroshi Maue, seorang karyawan di sebuah agen outsourcing. Hiroshi ditangkap karena dicurigai mencekik Michiko Nagamoto, 25 tahun, pada bulan Februari 2005. Hiroshi juga mengaku membunuh seorang siswa SMP laki-laki dari prefektur Hyogo pada bulan Mei, dan seorang mahasiswa laki-laki dari Higashi Osaka pada bulan Juni. Hiroshi membuang mayat mereka di pegunungan di bagian selatan prefektur Osaka. Dan semua pembunuhan ini Hiroshi lakukan pada tahun 2005. Polisi dari prefektur Osaka mencurigai Hiroshi mengajak Nagamoto untuk bunuh diri bersama, meskipun nampaknya ia tidak berniat untuk bunuh diri. Hiroshi Maue berasal dari Sakai dan Michiko Nagamoto berasal dari Toyonaka, keduanya di prefektur Osaka. Mereka tampaknya pertama kali bertemu pada saat kematian Michiko, meskipun mereka telah bertukar email sekitar 20 kali sejak akhir tahun 2004. Michiko Nagamoto adalah gadis yang mengalami depresi dan beberapa kali mempertimbangkan untuk bunuh diri. Selama percakapannya dengan Hiroshi melalui email, mereka mengadakan perjanjian bunuh diri dan mulai mempersiapkan hari di mana mereka akan melakukannya. Tanggalnya sudah ditetapkan, yaitu tanggal 19 Februari 2005. Hiroshi menyuruh Michiko dan memastikan agar Michiko meninggalkan catatan bunuh diri untuk keluarganya dan mendesak Michiko untuk menghapus korespondensi mereka sebelum mereka bertemu pada tanggal 19 Februari. Saat Michiko menulis catatan itu, Michiko lupa atau memilih untuk tidak menghapus email tersebut. Yang tidak diketahui oleh Michiko adalah bahwa pria yang akan ia temui tidak berniat melakukan perjanjian bunuh diri. Faktanya, pria ini adalah pembunuh berantai. Hiroshi membunuh Michiko di dalam mobil sewaan. Awalnya, Hiroshi menyarankan membakar arang di dalam mobil tertutup agar bisa mati karena keracunan karbon monoksida. Metode ini adalah cara bunuh diri yang direkomendasikan di situs web tempat mereka berkenalan. Namun, pada saat mereka di dalam mobil, Hiroshi mengikat Michiko dan membunuhnya dengan menutup hidung dan mulut Michiko dengan tangannya. Setelah membunuh Michiko, Hiroshi meninggalkan tubuh Michiko di hutan di daerah pegunungan. Tidak hanya Michiko, ternyata Hiroshi melanjutkan aksinya dan mencari lebih banyak korban di situs web bunuh diri. Mayat Michiko Nagamoto ditemukan pada 23 Februari dan kemudian diidentifikasi melalui sidik jari. Polisi melacak Hiroshi Maue sebagai tersangka dengan cara melacak catatan email Michiko serta kontrak sewa mobil. Hiroshi ditangkap polisi pada tanggal 5 Agustus 2005. Hiroshi mengaku kepada polisi bahwa ia juga mencekik seorang siswa SMP pada bulan Mei dan seorang siswa laki-laki pada bulan Juni yang ia kenal juga dari situs bunuh diri. Hiroshi kemudian meninggalkan tubuh mereka di pegunungan yang terpisah di prefektur Osaka Selatan. Setelah memeriksa laporan orang hilang, polisi menduga korban dalam kasus Mei adalah seorang anak laki-laki berusia 14 tahun dari Kobe, dan yang lainnya adalah seorang mahasiswa berusia 21 tahun.
Polisi menemukan sisa-sisa mayat siswa SMP tersebut di lereng gunung tempat Hiroshi mengatakan ia menguburkan mayatnya. Di Jepang, web bunuh diri telah menjadi berita utama dalam beberapa tahun terakhir karena sejumlah orang melakukan bunuh diri dalam kelompok setelah bertemu melalui internet. Orang-orang ini biasanya bunuh diri dengan cara meracuni diri dengan karbon monoksida hasil pembakaran kompor arang di dalam kendaraan tertutup. Hiroshi diyakini telah memposting pesan di beberapa situs web bunuh diri. Ia juga mengklaim bahwa ia membunuh korbannya dengan cara ini karena pernah membaca novel misteri ketika masih kecil. Hiroshi memiliki fetisisme seksual yang tidak biasa, yaitu dia tidak dapat mencapai gairah seksual kecuali ia mencekik orang. Hiroshi mengakui membunuh Michiko dan mengatakan kepada penyidik bahwa ia merasa bersemangat secara seksual jika melihat seseorang tercekik dan menderita kesakitan. Hiroshi juga mengatakan bahwa ia memfilmkan pembunuhan itu untuk kesenangannya. Hiroshi juga mengakui bahwa ia selalu memutar ulang rekaman pembunuhannya karena ia bisa merasa sangat puas saat melihat wajah korbannya menderita. Terlepas dari apakah lawannya adalah pria atau wanita, selama Hiroshi melihat ekspresi orang lain yang menyakitkan dan tercekik, ia akan sangat bersemangat. Ia menderita gangguan psikologi psikoseksual parafilik yang membuatnya merasa puas setelah menyiksa orang. Hiroshi pernah kuliah di Institut Teknologi Kanazawa, tapi sayangnya dia drop out tahun 1988. Sejak pertengahan usia 20-an, ia ditangkap beberapa kali karena mencoba mencekik beberapa orang. Ia ditangkap karena mencekik seorang rekan pria pada tahun 1995. Hiroshi keluar dari pengadilan dan dibebaskan. Kemudian ia ditangkap karena mencekik dua wanita pada tahun 2001. Hiroshi dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dan hukuman percobaan 3 tahun. Pada April 2002, Hiroshi membuat sesak napas seorang siswa SMP. Hiroshi ditangkap dan dijatuhi hukuman 1 tahun dan 10 bulan penjara. Hiroshi Maiue mengaku bersalah atas 3 pembunuhan tersebut. Ketika hakim bertanya apakah ia akan melakukan kejahatan seperti itu lagi jika dibebaskan, Hiroshi berkata, "Saya khawatir saya akan melakukannya lagi." Hiroshi berkata bahwa ia selalu ingin dihukum mati. Setelah melihat pergumulan menyakitkan orang lain, saya menjadi penasaran dan ingin melihat ekspresi saya sendiri ketika saya kesakitan. Sesuai keinginannya, pada tanggal 28 Maret 2007, Pengadilan Distrik di Osaka memutuskan hukuman gantung untuk kejahatan yang dilakukannya. Pengacaranya mengajukan banding, tetapi Hiroshi bersikeras bahwa ia akan membayar kejahatannya dengan kematian. Jadi ia mencabut banding pada tanggal 5 Juli 2007. Pada tanggal 28 Juli 2009, Hiroshi dihukum mati dengan cara digantung di Osaka. Kisah nyata tadi menunjukkan betapa bahayanya situs web bunuh diri. Jadi kita tidak perlu mengikuti mereka dan kita tetap berikhtiar untuk hidup lebih baik. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa ikuti channel ini ya. Kita akan ketemu lagi di episode yang akan datang. Bye.